Dari Bali International Convention Center Nusa Dua Bali, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Ruli Kurniawan. Gelaran G20 menjadi mata dunia untuk melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar dari segala aspek. Peran dari berbagai sektor yang terlibat di dalam momen yang luar biasa besar ini patut diapresiasi. Dan untuk membahas sejauh mana peran sektor-sektor ini mensukseskan presidensi G20 Indonesia, sudah hadir bersama kita Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga Koordinator Tim Asistensi dan Kemitraan G20 Indonesia sekaligus Komisaris Utama Telkomsel Bapak Wisnu Tama. Apa kabar Pak Eto, Pak Tama? Seru. Seru ya? Seru dan ini kan baru kick off mulai masih ininya nih ya. baru memanas ini. Tapi sehat ya? Pasti dari Sehat, awal sampai itu sekarang yang- kan iya. non-stop untuk Tapi pasti persiapan. kurang tidur lah untuk 3 hari ke depan. Apalagi Mas Tama nih sebagai Pasti koordinator. kurang tidur kan? Kalau udah saat-saat gini pasti kurang tidur lah. Pasti kurang tidur, tapi kita lihat nanti sejauh ini kan respon dari dunia internasional Nah, cukup itu, positif. Itu, terkait itu yang dengan- paling penting bahwa kita kerja keras untuk nama bangsa dan negara dan tentu hasilnya kita dapat apresiasi, Baik. tetapi juga bagaimana bisa hasil dari G20 ini benar-benar impactful buat Indonesia juga. Itu penting Itu yang sekali. paling penting. Bahkan saya dapat informasi rekan-rekan dari India, Toreka 2023, mereka sudah datang ke Indonesia banyak sekali personilnya untuk belajar dari Indonesia. That's quite big achievement, right? Ya, itu Baik. sesuatu yang lumrah lah waktu Asian Kita Games juga waktu di begitu Itali ya. ya. Baik, kita mulai Pak Erick. Ini kan kalau kita melihat tadi sempat kita mention sedikit terkait dengan peran sektor-sektor yang terlibat di dalam G20. Nah sejauh ini bagaimana Anda mengelaborasi kontribusi dari BUMN terkait dengan perhelatan G20 ini? Ya, BUMN mengalokasikan dana itu hampir 2,3 triliun di dalam 3 bidang. Satu yaitu bidang bagaimana logistik dan transportasi, Ya. di mana kita bisa lihat kita memperbaiki yang namanya wifi, kita memperbaiki mengenai charging station, jalan tol, airport yang sekarang udah lagi gembar-gembur airportnya ini, airport atau gallery, itu kan bagian juga kebanggaan kita, bagaimana kita punya airport yang humanis, bukan hanya besi-besi atau rangka-rangka yang keras, tapi di situ kita tonjolkan ini loh Indonesia, dan itu yang kita dorong. Kita juga mendorong bagaimana memulai membangun EV ekosistem di Bali ini dengan adanya charging station dengan banyak mobil ini, mudah-mudahan Bali yang menjadi jantungnya para wisata Indonesia bisa terus memberikan sesuatu yang baru kepada tentu turis ke depannya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai media, juga seluruh kebutuhannya kita bisa lihat. Tadi saya baru dapat laporan dari tim saya, agak panas. Tim-tim media perlu tambah air kita provide gitu ya, karena memang itu yang kita dorong bahwa dan kita juga dorong PRing yang lain di G20 ini, di mana ada Music 20, Religion 20, yang ini yang kita dorong people to people movement, jangan hanya kepala negara bertemu bicara politik, turunannya apa? Iya. Kan kita harus buat rakyat kita gitu. Ini yang makanya Pak Jokowi terus perjuangkan, salah satunya tidak mau tanda tangan supply chain agreement waktu itu di Itali. Nah ini yang kita dorong juga yang namanya people to people movement dengan Music 20 ya, di mana Music 20 berhasil kemarin mengeluarkan gerakan bahwa musik itu adalah sebuah kegiatan atau pergerakan yang bisa mendorong yang namanya perdamaian, yang Indonesia hijau, bahkan lain-lainnya, ke persiapan kepada para musisi-musisi Indonesia untuk mendapatkan hak bekerja. Itu kan setelah pandemi. Lalu Legion 20 yang luar biasa kemarin, semua datang tokoh-tokoh agama dunia dan melihatnya kiblatnya Indonesia. Bahwa Indonesia ini sudah terbukti dengan tadi Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa memberikan yang namanya perbedaan itu adalah kebaikan. Dan di situ di Region 20 statement bahwa agama adalah fundamental untuk menjaga perdamaian. Bukan yang justru kita lihat selama sejarah daripada kehidupan manusia, agama itu menjadi sebuah peperangan, yaitu dari zaman dulu sampai sekarang dipakai. Tetapi agama adalah core daripada peaceful, itu yang kita dorong. Nah ini yang gerakan-gerakan ini bagian PRing yang belum pernah terpikirkan. Atau kembali sekarang Bapak Presiden akan menerima Presiden FIFA dan IOC, ya di mana nanti juga mudah-mudahan ada conclusion bahwa olahraga adalah peaceful. Itu di Indonesia loh, tidak ada negara lain yang lakukan ini. Dan tentu yang terakhir, bagaimana kita memastikan tadi kemitraan.
kerjasama BUMN dengan banyak mitra. Sudah kita dorong kerjasamanya dengan waktu itu BUMN kita buat event di Bali. Itu banyak sekali hal-hal yang kita lakukan kerjasama. Jadi 2,3 triliun itu return investmentnya lebih dari itu, kita pasti. Nah ini yang kita dorong untuk BUMN. Karena BUMN ini kan kita dorong untuk profesional, good corporate transparan, bisnis proses yang baik dan ada impact-nya. Jadi bukan hanya penciptaan nggak penting gitu. Tetapi ini pekerjaan yang kita deliver. Kita spend 2,3 triliun, apa yang kita dapatkan? Ini yang kita mau ngomong, makanya kemitraan itu kita dorong. Baik, berhubungan dengan kemitraan menarik sekali. Pak Tama, Anda ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi untuk menjadi koordinator tim asistensi dan kemitraan. Tepuk tangan dulu dong, boleh? Itu pressure maksudnya. Ini pressure besar sekali untuk menjadi sukses kan. Mesti Asian Games itu. Nah, gimana Anda mencoba untuk menorkestrasi semua stakeholder, semua item, semua bidang menjadi satu kesatuan untuk goal utamanya adalah suksesnya G20 Presidensi Indonesia, Mas? Ya, yang paling penting yang mau izin Pak Erik. Yang penting kan ini masalah koordinasi dan komunikasi. Ujung-ujungnya bagaimana kita bisa menginlinekan keinginan atau arahan dari Pak Presiden agar dapat terimplementasi dengan baik. Ini kan terdiri dari banyak KL dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga Pak Erik atau Chief Erik, sahabat saya ini sangat mendukung sekali dari berbagai macam aspeknya. Sehingga kerjasama dengan Kemenkomarves, Setnek, Kemlu dan lain sebagainya, termasuk Kominfo misalnya, itu bagaimana kita bisa menjalankan itu dengan baik. Tapi kan perlu infrastruktur pendukung ya, dari Pak Erik tadi sampaikan, airportnya, udah lihat airport barunya belum yang internasional, kan luar biasa. Nah itu those kind of thing yang benar-benar membuat penyelenggaraan G20 ini menjadi makin sempurna. Jalan tolnya misalnya itu kan BUMN juga kan gitu ya. Lalu ITDC-nya, bagaimana kita dapat berkoordinasi juga dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang dari A to Z-nya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu koordinasi yang sangat matang, rapat dan detail banget. Jadi yang dilihat di TV, misalnya liputan ataupun gelaran-gelaran yang ada, itu kan adalah cuma ujungnya doang. Tapi kemarin sempat ya Pak Erik ya, kita lihat beberapa fasilitas yang disupport oleh BUMN. Ya jadi apa ya, yang sebenarnya tetap bisa jalan, tapi kan tanpa dilakukan itu bisa tetap jalan. Tetapi ini menjadi sebuah the next level of conference gitu, nggak cuma sekedar kita anggap begitu saja. Toh anyway ini merupakan investasi buat Indonesia juga ke depannya. Buat besok-besok ada turis dari luar negeri datang ke sini kan juga akan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Gitu. Jadi bukan kita juga bisa mikir hanya tadi yang Pak Erik bilang nggak 2-3 hari ini aja yang kita invest, tapi sebenarnya ini investasi yang sangat luar biasa untuk jauh ke depan, sebenarnya yang luar biasa. Momentum, ya kan di sini kan momentum yang luar biasa yang kita manfaatkan untuk kita melompat lebih jauh lagi, kurang lebih demikian. Ada potensi, ada momentum, saya ke Pak Erik. Pak Erik, kira-kira ada transformasi, ada potensi dan juga ada peranan apa saja yang akan ditunjukkan oleh BUMN, apalagi kita kedatangan belasan ribu delegasi di sini, ada momentum yang coba di-achieve di sana. Kira-kira apa yang akan coba Itu yang disampaikan Mas Tama tadi, bahwa waktu Asian Games itu kan bagaimana Senayan itu kita hidupkan kembali menjadi public space. Nah tadi Mas Tama juga, jangan habis G20 ini hilang. Nah itulah kenapa kita siapkan infrastruktur pendukung. Airportnya jadi bagus, jalan tolnya bagus, supaya apa? Impact-nya nanti buat Bali ke depan, di mana turis kembali ngeliat ada perubahan yang signifikan di Bali setelah G20. Pembangunan EV battery, saya sangat mendorong Bali ini menjadi yang utama. Baru kita dorong juga kota-kota besar, kan EV battery ini kan harus ada ekosistemnya, ada charging stationnya apa mas. Lalu kita juga bagaimana ekosistem digital, wifi dan lain-lain. Kesehatan, ya memang kesehatan sayangnya kita belum bisa menyelesaikan tahun ini karena memang proyek itu dipikirkan baru-baru saja. Misalnya Sanur, bagaimana pusat kesehatan baru di Indonesia dengan kerjasama dengan Mayo. Itu kan nanti pusat cancer di situ kita nggak kalah negara lain, di mana 2 juta penduduk Indonesia berobat ke luar negeri menghabiskan 99 triliun. Ya, ini kenapa nggak dibalikkan ke Indonesia? Nah, Bali menjadi sebuah jantung, tidak hanya buat tadi misalnya buat liburan versi yang lain, entertainment atau mungkin apa, tapi ada wellness
yang kita tingkatkan. Nah, saat bersamaan kita tahu ini lagi ada Mandalika, ada lagi kegiatan MotoGP juga. Nah, itulah Indonesia yang kita lakukan, bahwa kita membangun transformasi yang juga berkepanjangan. Jangan karena sebuah event habis itu euforianya selesai. Kita sudah harus lupakan itu. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang harus bisa menjaga sustainability. Setiap event harus ada pertanggungjawabannya dan apa berlanjutnya. Bukan selesai event selesai. Nah, ini yang kita harus dorong gitu. Baik, menarik sekali. Ada elemen-elemen penting di sana bagaimana keberlanjutan dari sebuah event besar ini bisa tetap dirasakan, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Dengan adanya G20 ini langsung dunia kan melihat, satu dulu Bali aman, baik penyelenggaraannya. Langsung Bali jadi top of mind daripada wisatawan asing misalnya. Mas Tama, tadi Anda sempat mengatakan akan ada leveling apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mas Tama, kita tahu sama-sama sering dipercaya oleh Pak Jokowi untuk mengerjakan event-event besar. Beliau awalnya. Awalnya Pak Erick. Tapi Teman ya saya eksekutor di lapangannya ada Mas Tama. Terakhir kali ada Asian Games. Mas Tama, perbedaan apa yang Anda lihat ketika Anda mengerjakan event-event yang terdahulu, Mas, dengan event G20 sekarang? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan, Mas, dalam proses untuk menuju ke sana? Iya, kompleksitas ya, karena ada begitu banyak pemimpin dunia, ya kan. Ya istilahnya ngurus 2 pemimpin atau 3 pemimpin aja bukan hal yang gampang ya. Terkait dengan pengamanannya, terkait dengan koordinasinya, terkait dengan seremoni-seremoninya. Kedatangannya aja kan ada panitia penyambutan yang kita juga siapkan lah gitu ya, untuk menghargai kehadiran masing-masing pemimpin, dan perlu kita lihat semua tuh flow dari awal sampai beliau-beliau ini pulang, itu harus experience yang prima. Kan begitu ya arahan dari Pak Presiden. Oleh karena itu from A to Z experience daripada the leaders including the delegates itu harus prima juga semuanya. Ya. Tapi kan kita begitu banyak yang kita harus laksanakan. Insya Allah semuanya bisa berjalan so far, segala persiapan baik gitu ya. Juga alhamdulillah tim kita juga, karena kebanyakan juga banyak dari teman-teman Asian Games ya yang juga terlibat. Nah itu juga tadi penting yang Pak Erick sampaikan waktu bikin Asian Games. Memang show-nya cuma beberapa jam doang Pak Erick, tapi kemampuan daripada anak-anak yang terlatih pada saat itu. Jadi world class gitu loh kemampuan mereka, kelas internasional. Banyak dari mereka justru banyak kerja di Pak Erick tahu sendiri, banyak kerja di Dubai, kerja di Amerika dan lain sebagainya. Human resource atau talenta itu juga dengan event itu akhirnya tercipta dari Asian Games aja Pak Erick. Berapa banyak yang kita bisa mendapatkan manfaatnya hari ini. Yang dulunya mungkin kita masih segini levelnya, sekarang udah bisa tingkatnya udah jauh lebih tinggi. Tapi dari segi teknis ini lebih berbeda gitu kan. Karena kan Asian Games kita punya waktu yang cukup panjang mempersiapkannya. Kalau ini kan banyak public spaces yang nggak bisa kita tutup sekian lama. Jadi memang tantangannya juga cukup menantang lah. Tapi bukannya nggak bisa gitu ya. Baik. Tapi seru lah, nanti lihat aja. Susah jelasin Pak Erick. Nanti jelasin udah nggak seru lagi. Jadi di-keep dulu sekarang semuanya ya. Exciting lah. Exciting. GWK ya. Nanti. Pak Erick, kalau kita exciting pasti ada hubungannya dengan bagaimana potensi akan coba di-achieve di sini. Dari BUMN sendiri kira-kira potensi apa akan coba di-achieve terkait dengan event kita besar ini? kita lakukan konsolidasi, transformasi dan perbaikan bisnis model supaya kita bisa membangun ekosistem kita, yaitu tentu di kesehatan. Ya, di pangan, di energi dan digital ekonomi. Karena dengan digital ekonomi akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Tetapi tentu digital ekonomi ini yang kita harus jaga impact-nya. Bagaimana, apakah digital ekonomi ini membuka lapangan pekerjaan baru atau mengurangi? Data-data hari ini mengurangi lapangan pekerjaan baru. Artinya apa? Ada challenge buat kita. Jadi kalau market kita sangat terbuka, terus digrogotin market kita, habis itu selesai, pembukaan lapangan pekerjaan tidak di Indonesia, ya jangan. Yang namanya e-commerce itu sangat penting memproteksi yang namanya kita punya UMKM. Bukan malah dibuka selebar-lebarnya, akhirnya UMKM kita semua kalah bersaing.
Nah itu yang kita kenapa kami BUMN kita mendorong yang namanya pembangunan ekosistem ini. Ini yang kita harapkan dukungan dari semua kementerian. Baik. Kalau presiden udah jelas posisinya. Ya. Kita mau jangan dijadiin supply chains mereka. Harus buka ke sana. Kita ikut supply chains, tapi ya create jobs harus di sini. Gitu. Baik, menarik sekali tadi Pak Erick mengatakan bahwa UMKM menjadi salah satu backbone-nya. Dan kalau kita melihat juga di dalam gelaran G20 ini, UMKM menjadi salah satu matter yang sangat penting. Bisa dikatakan di-involve luar biasa untuk gelaran G20. Ya. Itu impact dari Mas Tama nih kerjaannya nih. Sebagai koordinator tim asistensi dan kemitraan G20, bagaimana Mas Tama ini memproyeksikan terkait dengan tema kita Recover Together, Recover Stronger untuk menciptakannya lebih bagus, lebih tinggi, dan lebih sehat lagi, Mas? Ya kita sih sederhana aja, nggak usah terlalu complicated ya mikirnya ya. Karena dengan adanya G20 ini langsung dunia kan melihat, wih, satu dulu Bali aman, baik penyelenggaraannya, langsung Bali jadi top of mind daripada wisatawan asing misalnya ke Indonesia. Pasti kan ada dampak tuh UMKM, berbagai macam UMKM lah, dan bukan hanya Bali saja pasti. Jadi kita jangan sekali lagi jangan hanya cuma lihat 2-3 hari itu aja. Tapi image kita, branding kita tentang Bali itu sendiri dan Indonesia secara umum akan memberikan persepsi yang positif. As long as kita buat itu tadi, penyelenggarannya baik, aman, lancar, ya, dan sukses begitu. Jadi memang nggak bisa kita lihat, kita nggak bisa melihat segala sesuatu dengan cara yang sempit lah gitu ya. Jangan melihat cuman besok dan 2 hari kemudian. Tapi kita mesti, tadi Pak Erick beberapa kali menyampaikan, kita lihatnya harus jangka panjang. Nah, untuk menjadi negara maju kan kita mesti lihat jangka panjang, nggak bisa jangka 1 hari 2 hari, kan gitu. Tadi seperti katakan kolaborasi menjadi kata kunci yang sangat penting di sini, Bang, untuk mensukseskan gelaran G20, bahkan untuk menciptakan Indonesia emas nanti 2045. Mas Tama, Anda banyak berhubungan dengan kementerian dan lembaga untuk terus berkoordinasi. Apakah semuanya mulus-mulus saja, ataukah ada ego-ego nih dari tiap KL gitu yang menjadi boundary sendiri gitu, Anda sebagai koordinator? Untuk G20 ini? G20. Kalau untuk G20 saya nggak ngeliat itu ya. Kalau untuk yang saya alami sekarang ini ya, dari Kemenko Marves, Setnek, Kemlu, BUMN, lalu Kominfo dan lain sebagainya. Semua very supportive ya, apapun yang kita perlukan mereka, dan kementerian lain lagi ada banyak ya. Tetapi so far balik lagi ke awal, Rul. Kuncinya adalah bagaimana kita dapat berkomunikasi dan melakukan koordinasi dengan baik gitu loh. Komunikasi dan koordinasi gitu ya kan. Kalau koordinasi nggak ada komunikasi kadang-kadang buntu juga. Nah jadi alhamdulillah, iya betul. Jadi contoh ya kita perlu apa gitu ya dari saya. Nggak pernah ada yang punya reserve gitu ya untuk nggak support gitu. Jadi saya sih so far ya alhamdulillah ya. Pak Erick, terima kasih juga ke Pak Erick dan beberapa menteri lain luar biasa supportnya. Jadi kalau kita perlu sesuatu yang kadang-kadang sangat berat ya, contoh buat gala dinner nanti itu tempat yang sulit untuk bikin perhelatan, sangat sulit, faktor cuaca, infrastruktur dan lain sebagainya. Pak Menteri PUPR bantu bikin jalan misalnya gitu. Teman-teman Setnek dan lain sebagainya, semua koordinasi, teman-teman BUMN semua, electricity-nya segala macam kan nggak cukup di situ. Mas Tama, sejauh ini bagaimana peran dari Telkomsel sendiri untuk membantu mensukseskan G20 kita ini? Kalau kita bicara komunikasi tidak lepas dari transformasi digital nih, dari Pak Erick sendiri. Kira-kira sejauh mana transformasi digital yang sudah terjadi di lingkup BUMN untuk bisa dikatakan menjadi backbone juga nih untuk kedepannya Indonesia? Ya transformasi digital harus dilakukan tidak hanya di BUMN, tetapi di seluruh kementerian e-government itu harus kita dorong ke depan. Karena dengan ada e-government kita lebih transparan. Dan kita harus mulai juga memikirkan bukan hanya budget oriented, tapi bagaimana income oriented kepada negara. Karena nggak mungkin ke depan itu negara hanya bergantungan kepada pajak saja. Tentu ada pemasukan lain yang harus dipikirkan supaya apa? Programnya lebih besar lagi buat rakyat. Nah, digital ini akan mendorong keterbukaan ini sehingga semua polusi transparan. Belum lagi dengan digital ekonomi ini, kalau kita benar roadmap-nya tadi,
ya kita bisa meningkatkan yang namanya UMKM kita, content creator kita, ya. Ini luar biasa impact-nya. Tapi sejauh ini sudah ada kerjasama kolaborasi yang sudah bisa dikatakan A1 gitu Pak, untuk mencapai Ya kita lagi harapan dorong itu? semua, kita lagi dorong ya. Tentu kita keuntungannya BUMN karena kita korporasi, kita nggak ribet birokrasinya. Oke. Ketika kita konsolidasikan misalnya, contoh ya ekosistem tourism kita, ya kementerian lain biasanya dukung karena ekosistemnya udah jadi duluan. Iya. 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 Nah, itu yang kita dorong. Sama kita ngomong digital economy dengan Telkomsel. Sekarang Telkomsel lebih kepada B2C, Telkom kepada B2B, membangun yang namanya cloud, data center, Wi-Fi, 5G tower. Iya. Lalu kita juga Telkomsel sebagai agregator apa. Ini udah jalan duluan. Baik. Ya, kadang-kadang regulasi ketinggalan. Nah, tapi kita sampaikan kepada sahabat saya Pak Joni bahwa Pak ini gini-gini, beliau mendukung gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita lakukan. Ya. Tadi yang Pak Tama bilang, egosentrisnya dilepas, komunikasi diperbaikin, ya kan, dan tentu bagaimana tadi ya bahwa kolaboratif kerjasama itu kita tingkatkan. Gitu. Baik. Sempat di-mention tadi terkait dengan Telkomsel menjadi satu bagian infrastruktur yang bisa tidak dilepas dari bagian penciptaan atau transformasi digital kita. Pak Mas Tama, sejauh ini bagaimana peran dari Telkomsel sendiri untuk membantu mensukseskan G20 kita ini? Ya, kita menurut saya Telkomsel sangat luar biasa supportnya Pak Erik. Ke G20 ini kita deploy sekitar 7.800 BTS. Satu BTS itu bisa mengakomodir sekitar 500 sampai 1.000 konkuren user. Jadi luar biasa itu. Lalu 5G, gelaran 5G juga kita lakukan. Lalu berbagai macam support-support lain. Termasuk kepada kepanitiaannya juga gitu. Kita punya tim juga yang disupport oleh Telkomsel untuk membantu kepanitiaan dan koordinasi tadi antar KL dan penyelenggaraan acara-acara yang ada di sini. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan teknis saja Pak Erik, tapi juga membantu juga berbagai macam. Kita juga bikin aplikasi yang khusus untuk G20 sehingga nanti para delegasi Pak Erik bisa cari makan di mana, sampai kalau misalnya dia butuh dokter, butuh polisi dan lain sebagainya. Itu jangan dimatiin. Siap. Kita pakai lagi buat bangun ekosistem tourism di Bali gitu. Dan Telkomsel udah ready on that track Udah nih? jalan, udah siap. Udah siap. Tinggal disinergikan lah sama Injourney. Siap. Mas Tama, nanti kan seperti dikatakan ada beberapa teknologi sudah diterapkan. Apa? Saya tadi ada aplikasi. Apakah ada teknologi khusus yang cukup spesifik gitu yang memang diciptakan atau dibuat diimplementasikan khusus untuk G20 ini? Ya tadi aplikasi tadi, ya kan? Itulah itu ya, Kan yang selama jadi ini belum pernah ada di destinasi pariwisata Pak Erik. Kalau kita butuh emergency button gitu ya Pak Erik untuk dokter, untuk keamanan polisi belum ada. Nah sekarang kita udah koordinasi dengan command centernya Polda, TMC-nya Polda di sini. Kita sudah koordinasikan dengan rumah sakit. 911 itu penting. Betul. Emergency itu penting. Dan ini Kita belum tersambung. betul. Connect daripada Di sini emergency sudah. system kita. Nah ini kalau bisa ya tadi. Kan kalau turis ke sini lebih mudah lagi. Kalau 911-nya jalan gitu. Nah ini di Bali, Mas Tama, Telkomsel ke depannya, ini Bali apakah menjadi percontohan ataukah nanti ada target kapan untuk di Justru elaborasi ini lagi dengan tuh? adanya gelaran. Nah sekali lagi tadi yang Pak Erik bilang, bikin sesuatu harus ada manfaatnya. Ya kan gitu. iya. Bikin gelaran G20 harus ada manfaatnya. Karena G20 selesai. Makanya, jadi karena dengan ini kita bisa test case kan, ada use case-nya, kita buat ini apa. Nah kita belajar dari situ, akan kita kembangkan lagi lebih gede lagi Baik. dari aplikasi yang kita buat ini. Gitu. Ya, baik. Dengan gelaran G20 sendiri di mana banyak sekali stakeholders terutama di bidang transformasi digital hadir di sini, kira-kira ada potensi apa yang bisa dilihat oleh Telkomsel untuk bisa dikatakan lebih mengembangkan infrastrukturnya kah atau aplikasinya kah untuk Indonesia lebih baik lagi? Iya jelas opportunity daripada gini. Tadi Pak Erik berkali-kali ngomong digital economy, Iya. ya kan. Tapi kalau nggak ada internet, kira-kira bisa jalan nggak digital economy? Nah, cuman balik lagi, manfaatnya buat Indonesia itu apa? Baik. Gitu loh. Jangan sampai kita gelar 5G sekencang-kencangnya, tapi yang dapat upside atau manfaat negara lain, bukan bangsa Indonesia kan. Baik. Kasihan kalau begitu ya. Jadi kita jadi istilahnya jangan sampai Telkomsel cuma jadi jalan tol doang ya Pak Erik ya. Buat mereka tapi yang mendapatkan manfaat daripada jalan tol tersebut adalah betul. Baik. Itu. Baik. Menarik sekali sebenarnya. Bagaimana nanti infrastruktur akan dibangun, ada G20 di sini berkelanjutan, tidak hanya putus di
akhir nanti di November 2022, namun 10 tahun, 20 tahun, Amin. 50 tahun bisa Bali bisa terlaksana. merasakan impact-nya gitu. Karena ini memang jantung para wisata kita. Jadi ya saya sama Pak Tama waktu itu udah berbicara juga sama Pak Presiden bagaimana kan Bali ini jadi super hub-nya. Ya. Jadi nanti dari Bali bisa kemana-mana. Gitu. Baik, Makanya kita BUMN kan membangun juga benua itu untuk cruise, ya kapal layar dan lain-lain. Supaya datang ke Bali ini accessibility-nya tidak hanya dari udara tapi dari laut. Baik. Kita sudah sampai di akhir acara, Pak Erik. Mungkin ada sedikit closing statement terkait dengan harapan dari Pak Erik as a Menteri BUMN terkait dengan G20 kita ini akan seperti apa, Pak? Ya, saya yakin G20 yang dipimpin oleh Pak Presiden akan menghasilkan hal-hal yang positif buat dunia. Presiden bagaimana sudah mendalui kemarin pergi ke Ukraina dengan Rusia, salah satu yang didorong oleh Bapak Presiden. Ya. Terlepas ini tentu perang yang mereka lakukan, ya kalau bisa damai ternyata belum bisa waktu itu, tapi tolonglah membuka akses daripada pangan waktu itu dan pupuk waktu itu, dan Pak Presiden berhasil. Sudah bisa. Nah sekarang di G20 ini ya kita harapkan bahwa ya negara-negara kembali bersatu untuk memberikan solusi buat rakyat yang sekarang sedang kesusahan, lapar, ekonomi mahal dan lain-lain. Dan impact daripada ekonomi ke depan tahun 2023 ini sangat berat. Itulah kenapa kita yakin di Indonesia harus juga siap-siap. Dengan pertumbuhan kita 5% seperti ini, tahun depan kita nggak tahu. Iya. Kemarin saya baru saja diundang di Singapura. Singapura merevisi pertumbuhannya 2-3%. Nah ini akan terlihat gelombang besar ekonomi hitam tahun depan. Nah ini yang kita harus siap-siap. Nah Baik. kembali caranya apa? Menggedor hati para pemimpin untuk kembali singkirkan ego. Bagaimana ini? Nah, saya mengharapkan itu G20. Baik. Tetapi kalau itu pun tidak berhasil, kita pakai G20 ini untuk perbaikan kita saja. Baik. Ya kan itu yang kita dorong. Mas Toma, terakhir Mas, closing statement Mas, sebagai koordinator tim asistensi dan kemitraan G20 sekaligus juga sebagai komisaris utama dari Telkomsel. Kalau saya more or less sama pemikiran dengan Pak Erik, cuman kalau saya cuma mau ngomong, mohon didoakan supaya pelaksanaan G20 ini berjalan lancar, aman, semua sehat dan sukses. Mohon doanya dari para pemirsa, penonton CNN, mohon doanya banget gitu ya, mohon doanya agar supaya ini dapat berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan impact yang positif buat Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan Pak Erik, mohon izin minta maaf kepada masyarakat Bali karena kegiatannya agak terganggu during atau selama penyelenggaraan G20. Tetapi insya Allah nih, ya walaupun dalam beberapa hari ini mungkin jalan ketutup, keblokir dan lain sebagainya karena penyelenggaraan G20 ini, sekali lagi saya minta maaf. Tapi insya Allah manfaatnya setelah G20 akan jauh lebih baik, akan jauh lebih tinggi untuk masyarakat di Bali dan juga di Indonesia. pada Baik, karena umumnya. kita sama-sama ya Mas ya. Iya. Baik, sekali terima kasih Pak Erik, terima kasih Mas Tama atas waktunya bersama Indonesia Forward pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Indonesia Forward kali ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.